Pada malam musim dingin yang beku di bulan Januari 1968, ketenangan kota Seoul terkoyak oleh penyusupan pasukan khusus Korea Utara yang nyaris meruntuhkan pemerintahan Korea Selatan. Sebanyak 31 komando elit Korea Utara dari unit 124 menyusup jauh ke jantung ibu kota Korea Selatan dengan satu misi tunggal, memenggal kepala Presiden Park Chung-hee. Mereka berhasil mencapai jarak hanya beberapa ratus meter dari gerbang istana kepresidenan Blue House sebelum akhirnya terhenti dalam baku tembak sengit dengan polisi dan militer. Peristiwa berdarah ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi Park Chung-hee dan para jenderalnya yang merasa dipermalukan di rumah sendiri. Kemarahan Presiden Park Chung-hee meledak tak terkendali saat mengetahui betapa dekatnya musuh dengan nyawanya. Ia segera memanggil Direktur KCIA, Badan Intelijen Pusat Korea, Kim Hyung-wook, untuk merancang sebuah balasan yang setimpal dan mematikan. Doktrin yang diambil sangat sederhana namun brutal. Mata ganti mata, darah ganti darah harus diterapkan langsung kepada pemimpin utara. Korea Selatan memutuskan tidak akan tinggal diam dan harus mengirim pesan bahwa mereka pun sanggup melakukan aksi teror serupa di Pyongyang. Rencana rahasia segera disusun untuk membentuk sebuah satuan tugas khusus yang akan menjadi cerminan persis dari pasukan pembunuh Korea Utara tersebut. Angkatan Udara Republik Korea ditunjuk sebagai penanggung jawab operasional untuk melatih unit klandestin yang keberadaannya tidak diakui secara resmi ini. Jumlah anggota tim ditetapkan tepat 31 orang, sama persis dengan jumlah komando utara yang menyerang Blue House, sebagai simbol balas dendam yang presisi. Kode nama unit ini diambil dari waktu pembentukannya, yaitu bulan April tahun 1968, sehingga lahirlah nama legendaris Unit 684. Misi utama Unit 684 adalah operasi bunuh diri yang tidak menawarkan jalan pulang bagi para anggotanya. Mereka ditugaskan untuk menyusup melintasi perbatasan yang dijaga ketat, merayap masuk ke Pyongyang, dan menyerbu istana kediaman Kim Il-sung. Target akhirnya sangat jelas dan mengerikan, membunuh matahari besar Korea Utara itu dengan cara apapun. Para perencana strategi di Seoul menginginkan agar Kim Il-sung tewas dengan leher tergorok sebagai balasan setimpal atas ancaman terhadap Park Chung-hee. Untuk misi yang nyaris mustahil ini, militer sengaja tidak merekrut prajurit elit biasa yang memiliki keluarga atau masa depan cerah. Petugas perekrut menyisir penjara-penjara dan jalanan gelap untuk mencari narapidana mati, preman pasar, dan sampah masyarakat yang sudah tidak diharapkan hidup. Orang-orang putus asa ini dipilih karena mereka dianggap sebagai barang sekali pakai yang tidak akan dicari siapapun jika hilang atau mati dalam tugas. Identitas sipil mereka dihapus dari catatan negara seolah-olah mereka tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Kepada para calon anggota yang beringas ini, pemerintah menawarkan janji manis yang sangat menggiurkan sebagai imbalan pengabdian. Mereka dijanjikan pengampunan hukuman mati, penghapusan catatan kriminal, dan sejumlah besar uang tunai jika berhasil kembali hidup-hidup dari utara. Bagi para kriminal kelas berat yang tidak punya harapan, tawaran ini adalah satu-satunya cahaya terang di ujung lorong kehidupan mereka yang gelap. Tanpa berpikir panjang, mereka menandatangani kontrak darah itu tanpa menyadari bahwa mereka sedang melangkah menuju neraka dunia. Setelah terkumpul, ke-31 orang tersebut diangkut secara rahasia menuju sebuah pulau kecil tak berpenghuni di lepas pantai barat Incheon bernama Silmido. Pulau karang yang gersang dan terisolasi ini dipilih karena letaknya yang tersembunyi dari pandangan mata-mata maupun masyarakat umum. Seluruh akses komunikasi ke dunia luar diputus total, menciptakan sebuah penjara alam yang dikelilingi oleh laut lepas yang ganas. Di atas tanah pulau inilah, kemanusiaan mereka akan segera dilucuti paksa untuk digantikan dengan insting pembunuh berdarah dingin. Para pelatih dari pasukan khusus Angkatan Udara telah menunggu kedatangan mereka dengan tongkat pemukul dan tatapan tanpa belas kasih. Tidak ada hukum militer atau konvensi hak asasi manusia yang berlaku di wilayah kedaulatan Unit 684 tersebut. Apa yang dimulai sebagai perekrutan patriotik dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Sejarah kelam Silmido baru saja dimulai. Silmido bukan sekadar tempat latihan militer, melainkan sebuah kamp konsentrasi tertutup yang dirancang khusus untuk mematahkan jiwa manusia.
Pulau Karangtandus di lepas pantai Incheon ini tidak memiliki sumber air tawar yang memadai dan dikelilingi oleh arus laut yang ganas serta mematikan. Para rekrutan segera menyadari bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri dari tempat itu kecuali mereka menyelesaikan misi gila tersebut atau mati. Isolasi total ini membuat mereka sepenuhnya berada di bawah kendali absolut dan sadis para pelatih dari Angkatan Udara. Begitu kaki mereka menyentuh pasir pantai yang panas, identitas lama mereka sebagai manusia yang bermartabat langsung dilucuti habis-habisan oleh negara. Nama panggilan dan latar belakang kriminal mereka dihapus paksa, digantikan oleh nomor urut yang disulam kasar di seragam latihan mereka yang kusam. Mereka dilarang keras saling berkomunikasi tentang masa lalu atau keluarga yang ditinggalkan di daratan utama Korea Selatan. Di mata para komandan, mereka bukan lagi warga sipil, melainkan aset militer bernyawa yang siap dibuang kapan saja. Rutinitas harian di Silmido dimulai jauh sebelum matahari terbit dengan siksaan fisik yang melampaui batas kemampuan tubuh manusia normal. Mereka dipaksa memanggul perahu karet seberat ratusan kilogram di atas kepala sambil berlari mendaki bukit terjal tanpa henti hingga muntah darah. Jika satu orang terjatuh karena kelelahan ekstrem, seluruh tim akan dihukum secara kolektif dengan pukulan tongkat kayu hingga babak belur. Tulang yang patah dan otot yang sobek dianggap sebagai hal biasa yang tidak perlu mendapatkan perawatan medis yang layak. Latihan tempur yang diajarkan di sana bukanlah teknik bela diri standar militer, melainkan metode pembunuhan praktis yang efisien dan brutal. Mereka dilatih secara intensif untuk membunuh lawan dalam hitungan detik menggunakan tangan kosong, pisau belati, atau benda apapun yang ada di sekitar mereka. Sesi latihan seringkali menggunakan senjata tajam sungguhan yang mengakibatkan luka-luka serius dan pendarahan pada para peserta didik. Darah yang menetes di pasir latihan menjadi pemandangan sehari-hari yang harus mereka akrabi sebagai bagian dari menu sarapan. Selain kemampuan membunuh, mereka juga ditempa dengan ilmu bertahan hidup ekstrem di alam liar, tanpa perbekalan logistik sedikit pun. Para anggota unit 684 dipaksa memakan ular berbisa, tikus liar, bahkan cacing tanah mentah-mentah untuk bisa bertahan hidup di tengah hutan. Tujuannya adalah agar mereka mampu menyusup ke wilayah Korea Utara dan bertahan hidup berhari-hari tanpa dukungan logistik dari pusat komando. Rasa jijik dan sisi kemanusiaan perlahan dikikis habis hingga mereka memiliki insting bertahan hidup yang setara dengan binatang buas. Disiplin yang diterapkan di pulau itu ditegakkan semata-mata melalui teror mental dan kekerasan fisik yang tidak mengenal kata ampun. Kesalahan sekecil apapun, seperti terlambat bangun beberapa detik atau barisan yang tidak rapi, akan dibalas dengan hukuman cambuk atau tendangan sepatu bot militer. Para pelatih memiliki otoritas penuh atas hidup dan mati para rekrutan, seringkali melampiaskan kemarahan pribadi mereka secara berlebihan kepada anggota unit. Hubungan antara pelatih dan peserta didik dibangun di atas fondasi kebencian dan ketakutan yang mendalam, bukan rasa hormat. Intensitas latihan yang sangat tidak manusiawi ini akhirnya memakan korban jiwa nyata di kalangan anggota unit itu sendiri. Tercatat setidaknya 7 dari 31 anggota unit ini tewas secara mengenaskan selama masa pelatihan akibat kelelahan ekstrem, kecelakaan latihan, atau eksekusi disipliner di tempat. Mayat rekan-rekan mereka yang gugur dikuburkan begitu saja di sudut pulau itu. Kematian menjadi bayang-bayang nyata yang mengintai setiap langkah mereka di pulau neraka tersebut setiap detiknya. Di tengah siksaan fisik yang mendera, doktrin ideologis tentang anti-komunisme dan kesetiaan buta ditanamkan paksa ke dalam otak mereka setiap malam. Mereka dicuci otak untuk percaya bahwa satu-satunya cara menebus dosa masa lalu adalah dengan mempersembahkan kepala Kim Il-sung kepada Presiden Park Chung-hee. Kebencian terhadap rezim utara dipupuk sedemikian rupa untuk menjadi bahan bakar semangat mereka yang mulai redup karena penyiksaan. Mereka diyakinkan bahwa mereka adalah pahlawan rahasia yang akan menyelamatkan kehormatan bangsa dan akan disambut bak raja saat pulang. Setelah berbulan-bulan ditempa dalam kawah Chandra di Muka yang kejam, transformasi mengerikan akhirnya terjadi pada sisa anggota yang berhasil bertahan hidup. Para mantan narapidana dan preman jalanan itu kini telah berubah wujud menjadi mesin pembunuh yang kemampuan tempurnya jauh melampaui pasukan khusus reguler manapun. Kecepatan, kekuatan, dan kekejaman mereka telah mencapai tingkat yang membuat para pelatih mereka sendiri mulai merasa gentar melihat ciptaan mereka.
Unit 684 kini telah siap sepenuhnya untuk dilepaskan ke Pyongyang sebagai senjata pemusnah massal berjalan. Namun, ironi terbesar mulai muncul ketika pasukan ini mencapai puncak kesiapan tempur mereka pada akhir tahun 1968 hingga awal 1969. Perintah pemberangkatan yang dinanti-nanti tak kunjung turun dari komando pusat di Seoul membiarkan mereka terkatung-katung dalam ketidakpastian yang menyiksa. Energi membunuh yang telah dipupuk sekian lama kini tertahan tanpa penyaluran, menciptakan bom waktu psikologis di dalam barak-barak mereka. Mereka seperti anjing pemburu gila yang dikurung dalam kandang sempit, menunggu mangsa yang tak kunjung datang sementara kewarasan mereka semakin menipis. Sementara para anggota unit 684 terus mengasah pisau mereka di Silmido, angin politik di semenanjung Korea tiba-tiba berubah arah secara drastis pada awal dekade 1970-an. Hubungan diplomatik antara Seoul dan Pyongyang yang tadinya beku mulai mencair dengan adanya inisiatif dialog perdamaian tingkat tinggi. Misi pemenggalan kepala Kim Il-sung yang tadinya menjadi prioritas utama negara, kini mendadak dianggap sebagai batu sandungan yang memalukan bagi proses rekonsiliasi tersebut. Keberadaan pasukan pembunuh rahasia ini berubah status dari aset paling berharga menjadi liabilitas diplomatik yang sangat berbahaya jika sampai tercium oleh pihak utara. Perintah pemberangkatan operasi yang dinanti-nanti tak kunjung datang, digantikan oleh kesunyian panjang yang menyiksa batin para prajurit buangan tersebut. Mereka dibiarkan membusuk di pulau terpencil itu tanpa kejelasan nasib. Sementara keterampilan membunuh mereka yang sudah sempurna perlahan menjadi tumpul karena ketiadaan target. Semangat patriotisme yang sempat menyala mulai padam, berganti dengan rasa frustrasi yang mendalam karena menyadari bahwa negara sepertinya telah melupakan janji-janji manisnya. Mereka hanyalah alat perang yang sudah usang bahkan sebelum sempat digunakan di medan pertempuran yang sesungguhnya. Tanda-tanda pengabaian dari pemerintah pusat semakin nyata terlihat dari pasokan logistik yang datang tersendat-sendat ke pulau itu. Kualitas makanan menurun drastis hingga ke level yang tidak layak, memaksa mereka kembali berburu hewan liar, hanya untuk sekadar mengisi perut yang keroncongan. Pakaian seragam dan perlengkapan musim dingin yang rusak tidak lagi diganti, membiarkan mereka menggigil kedinginan di tengah angin laut yang menusuk tulang setiap malam. Dana operasional unit dipotong habis-habisan, menandakan bahwa anggaran negara tidak lagi dialokasikan untuk memelihara harimau-harimau lapar ini. Situasi semakin memburuk ketika para pelatih dan penjaga di pulau itu juga mulai merasakan tekanan akibat pemotongan anggaran dan ketidakjelasan perintah. Frustrasi para pelatih ini dilampiaskan kembali kepada para anggota unit melalui peningkatan kekerasan fisik yang semakin tidak masuk akal dan sadis. Hukuman brutal diberikan tanpa alasan yang jelas, menciptakan ketegangan yang sangat tinggi di antara kedua kubu yang saling mencurigai. Pulau Silmido perlahan berubah menjadi panci presto yang siap meledak kapan saja karena tekanan psikologis yang sudah melampaui ambang batas kewarasan. Di koridor-koridor kekuasaan yang gelap di Seoul, para petinggi militer dan intelijen mulai berdiskusi serius tentang cara menyelesaikan masalah unit 684 ini. Memulangkan mereka kembali ke masyarakat dianggap terlalu berisiko karena mereka memegang rahasia negara yang sangat sensitif dan memiliki kemampuan tempur yang mematikan. Melepaskan 24 mesin pembunuh yang kecewa dan terlatih ke jalanan ibu kota sama saja dengan melepas harimau lapar ke tengah keramaian kota. Opsi yang tersisa di meja para jenderal hanyalah opsi yang paling kejam dan pragmatis demi keamanan nasional. Sebuah perintah rahasia yang mengerikan akhirnya dirumuskan oleh komando pusat untuk melenyapkan seluruh jejak keberadaan unit tersebut selamanya. Rencana likuidasi massal disiapkan untuk membungkam para saksi hidup yang mengetahui tentang plot pembunuhan Kim Il-sung yang gagal itu. Negara yang menciptakan mereka kini memutuskan untuk menghabisi mereka demi menjaga citra politik di mata dunia internasional. Tidak ada tempat bagi para mantan narapidana ini dalam sejarah Korea Selatan yang baru dan damai. Desas-desus mengenai rencana pemusnahan ini sayup-sayup mulai tercium oleh para anggota unit 684 melalui gerak-gerik mencurigakan para pelatih mereka. Insting bertahan hidup yang telah ditempa selama 3 tahun. Latihan neraka langsung menyala, memperingatkan adanya bahaya maut yang mengintai.
Mereka menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari pulau itu hidup-hidup bukanlah dengan menunggu pengampunan, melainkan dengan merebut nasib mereka sendiri lewat ujung laras senapan. Rasa takut akan kematian berubah menjadi tekad membara untuk melakukan perlawanan terakhir sebelum mereka disembelih seperti ternak. Suasana di barak-barak berubah menjadi hening namun mencekam, seolah-olah badai besar sedang bersiap untuk menghantam daratan. Tatapan mata para anggota unit tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan kilatan amarah dan dendam kesumat terhadap pengkhianatan negara yang mereka layani. Mereka mulai menyusun rencana pemberontakan secara diam-diam di bawah hidung para penjaga yang mulai lengah karena menganggap remeh tahanan mereka. Bom waktu yang ditanam pemerintah di Silmido akhirnya sampai pada detik-detik terakhir hitungan mundur menuju ledakan darah. Fajar berdarah menyingsing pada tanggal 23 Agustus 1971 ketika kesunyian Pulau Silmido pecah oleh teriakan kematian para pelatih Angkatan Udara. Para anggota unit 684 melancarkan serangan dadakan yang brutal saat para penjaga masih terlelap atau belum siap memegang senjata. Dengan bermodalkan palu, batu, dan senjata rampasan, mereka membantai hampir seluruh personel militer yang selama 3 tahun telah menyiksa mereka tanpa ampun. Dalam hitungan menit yang mengerikan, pulau penjara itu telah jatuh sepenuhnya ke tangan para narapidana yang kini memegang kendali atas nasib mereka sendiri. Setelah menghabisi para penjaga dan mengamankan gudang senjata, sisa 24 anggota unit 684 segera menaiki perahu karet untuk menyeberang ke daratan utama. Mereka mendarat di pesisir Incheon dengan adrenalin yang memompa kencang dan satu tujuan gila, menyerbu istana kepresidenan Blue House di Seoul. Penampilan mereka sangat mencolok dan menakutkan, mengenakan seragam loreng dengan baret merah serta bersenjata lengkap layaknya pasukan invasi asing. Warga sipil yang melihat pendaratan mereka panik luar biasa karena mengira pasukan komando Korea Utara telah kembali menyerang selatan. Untuk mencapai ibu kota secepat mungkin, pasukan pemberontak ini membajak sebuah bus umum di jalanan Incheon dan memaksa sopirnya memacu kendaraan menuju Seoul. Mereka menodongkan senjata ke arah penumpang yang ketakutan, namun tidak melukai warga sipil karena target kemarahan mereka hanyalah pemerintah dan militer. Bus tersebut melaju kencang menerobos pos-pos pemeriksaan polisi, mengubah jalan raya menjadi jalur lintasan maut yang penuh dengan tembakan peringatan. Mereka tahu waktu mereka sangat sempit sebelum angkatan bersenjata Korea Selatan mengerahkan kekuatan penuh untuk menghentikan laju bus tersebut. Berita tentang sekelompok orang bersenjata berat yang bergerak menuju istana presiden segera memicu alarm bahaya tingkat tertinggi di markas besar militer. Pemerintah yang awalnya bingung dengan identitas penyerang akhirnya menyadari dengan ngeri bahwa monster Frankenstein ciptaan mereka sendiri telah lepas dari kandangnya. Ratusan tentara reguler, tank, dan kendaraan lapis baja segera dikerahkan untuk memblokade jembatan dan jalan utama menuju distrik Daebangdong. Seoul seketika berubah menjadi zona perang tertutup di mana sirene meraung-raung di seluruh penjuru kota yang mencekam. Pertempuran jalanan yang sengit akhirnya pecah ketika bus rampasan itu dihadang oleh barikade truk militer yang berlapis-lapis di pinggiran Seoul. Hujan peluru dari senapan mesin tentara reguler menghantam badan bus tanpa henti, memecahkan kaca jendela, dan menembus tubuh para pemberontak di dalamnya. Meskipun kalah jumlah dan terkepung, anggota unit 684 memberikan perlawanan sengit dengan menembak balik secara akurat ke arah pasukan pemerintah. Mereka menolak untuk menyerah karena tahu bahwa tidak ada pengadilan yang akan membebaskan mereka setelah apa yang terjadi di pulau. Roda bus akhirnya hancur tertembak, membuat kendaraan itu terhenti total di tengah jalan yang dikepung oleh ratusan moncong senjata tentara. Di dalam bus yang kini penuh asap dan bau amis darah, sebagian besar anggota unit sudah tewas atau menderita luka tembak yang sangat parah. Mereka menyadari bahwa jalan menuju Blue House sudah tertutup rapat dan impian untuk memenggal Kim Il-sung atau menuntut keadilan ke Presiden Park telah musnah. Hanya ada satu jalan keluar terakhir yang tersisa bagi mereka untuk mempertahankan harga diri sebagai prajurit yang dikhianati. Dalam sebuah keputusan akhir yang tragis, para anggota yang tersisa sepakat untuk melakukan bom bundir massal di dalam bus tersebut. Mereka mencabut pin granat tangan yang mereka bawa dan memeluknya erat-erat ke dada mereka dalam sebuah fakta kematian bersama.
Ledakan dahsyat mengguncang jalanan Dae Bang Dong dan mengakhiri hidup orang-orang yang pernah dijanjikan akan menjadi pahlawan bangsa. Suara tembakan seketika berhenti, digantikan oleh keheningan yang hanya diisi oleh suara api yang membakar sisa-sisa impian mereka. Secara ajaib, 4 orang anggota unit 684 berhasil selamat dari ledakan maut tersebut meskipun dalam kondisi kritis dan penuh luka bakar. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit militer di bawah penjagaan super ketat, bukan untuk diselamatkan demi kemanusiaan melainkan untuk diinterogasi. Pemerintah berusaha keras menutupi identitas asli mereka dengan menyebarkan narasi bohong bahwa para penyerang adalah agen komunis bersenjata. Namun, kebenaran perlahan mulai bocor ke publik, mengungkap skandal gelap tentang bagaimana negara melatih narapidana untuk misi bunuh diri. Nasib keempat orang yang selamat itu berakhir sama tragisnya dengan rekan-rekan mereka yang tewas meledakkan diri di dalam bus. Mereka diseret ke pengadilan militer tertutup yang berlangsung singkat dan langsung dijatuhi hukuman mati atas tuduhan desersi dan pemberontakan. Pada tanggal 10 Maret 1972, keempatnya dieksekusi mati oleh regu tembak, membawa serta seluruh penderitaan dan rahasia kelam Silmido ke liang lahat. Pemerintah Korea Selatan kemudian menghapus semua catatan tentang unit ini dan menyegel berkasnya sebagai rahasia negara selama puluhan tahun. Selama bertahun-tahun, unit 684 dianggap sebagai mitos urban belaka hingga akhirnya arsip rahasia mulai dibuka pada awal tahun 2000-an. Film Silmido yang dirilis pada tahun 2003 menjadi titik balik yang membuka mata masyarakat Korea Selatan tentang pengorbanan sia-sia 31 orang buangan tersebut. Keluarga korban akhirnya menerima kompensasi dan permintaan maaf resmi dari negara setelah menanti dalam kebisuan selama lebih dari 30 tahun. Kisah unit 684 tetap menjadi luka sejarah yang mengingatkan betapa murahnya nyawa manusia ketika dikorbankan di atas ambisi politik kekuasaan.